Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Nia Rahmadani, merupakan mahasiswi dari Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Kali ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan yang diampu oleh Bapak Alfa Beriansyah, SIP MIP. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai anggaran dan pendapatan belanja negara atau APBN. Pemerintah Indonesia pasti memiliki anggaran khusus untuk menjalankan rencana-rencana proyek pembangunan di negara selama 1 tahun ke depan yang akan tertera di dalam APBN atau anggaran pendapatan belanja negara. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada pasal 1 ayat 7, anggaran pendapatan dan belanja negara atau disingkat dengan APBN itu adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI. Setelah mendapat persetujuan dari DPR, pemerintah dapat menggunakan anggaran pendapatan belanja negara sebagai pedoman melaksanakan seluruh proyek dan juga belanja negara selama setahun, terhitung mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember di tahun tersebut. Jadi, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. Pemerintahan suatu negara memerlukan pedoman dalam mengelola keuangannya. Dalam rangka mencapai sasaran seperti yang diharapkan, diperlukan peraturan mengenai penerimaan dan pengeluaran uang negara. Oleh karena itu, setiap awal periode disusun APBN yang digunakan sebagai pedoman untuk mengatur keuangan negara. Pada tahun 2023, pemerintah telah menyusun APBN yang ditargetkan mencapai 2,463 triliun yang berasal dari pemasukan perpajakan sebesar 2,21 triliun, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar 441,4 triliun dan hibah sebesar 0,4 triliun. Sementara itu, belanja negara tahun depan mencapai 3,061,2 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 2,246,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar 814,7 triliun. Kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana struktur APBN dan bagaimana siklus penyusunan APBN. Struktur APBN terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama, pendapatan negara dan hibah, yang terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Kemudian ada belanja negara, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat, anggaran belanja untuk daerah. Kemudian yang ketiga, mengenai keseimbangan primer, perbedaan statistik. Keempat, itu adalah surplus defisit anggaran. Kemudian yang kelima adalah pembiayaan. Jadi struktur APBN itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada pendapatan negara. Pendapatan negara itu adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan negara berasal dari 3 sumber, yakni penerimaan perpajakan, baik itu pajak dari dalam dan juga dari luar negeri. Kemudian yang kedua, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, baik itu pendapatan dari sumber daya alam, kekayaan negara yang dipisahkan, badan layanan umum, dan juga PNPB lainnya. Kemudian yang ketiga itu penerimaan hibah, baik dari dalam maupun luar negeri. Kemudian struktur APBN yang kedua ialah belanja negara. Belanja negara ini adalah kewajiban pemerintahan pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, yang tugasnya yang digunakan untuk penyelenggaraan tugas dari pemerintahan pusat seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, kemudian pembayaran bunga utang, subsidi, hibah, dan bantuan sosial lainnya.
Selain itu juga belanja negara itu juga dipakai untuk pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Kemudian yang ketiga, keseimbangan primer. Komponen ketiga ialah keseimbangan primer ini, yaitu total penerimaan dikurangi dengan belanja. Artinya keseimbangan primer ini pendapatan tadi dikurangi dengan belanja-belanja, dan itu di luar dari bunga tabungan. Keseimbangan primer itu adalah salah satu instrumen analisis untuk mengukur keberhasilan fiskal suatu negara. Kemudian yang keempat, surplus defisit anggaran atau keseimbangan umum. Hal itu berguna untuk melihat apakah APBN ini sudah tergolong surplus atau defisit. Surplus itu apabila terjadi selisih antara pendapatan dengan belanja. Sedangkan defisit itu adalah pendapatan yang berkurang karena adanya belanja, surplus anggaran. Surplus anggaran itu terjadi apabila selisih atau ada kekurangan dari pendapatan yang dikurangi dengan belanja, yang berarti itu bernilai baik. Sedangkan defisit anggaran itu apabila terjadi hasil perhitungan pendapatan yang dikurangi belanja untuk menunjukkan angka negatif. Kemudian yang kelima adalah pembiayaan, yakni setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Penerimaan anggaran diperlukan itu sebagai konsekuensi dari anggaran defisit. Sedangkan pengeluaran pembiayaan itu muncul dari anggaran negara yang surplus. Jadi struktur APBN itu terdiri dari 5, yakni pendapatan negara dan juga hibah, kemudian belanja negara, keseimbangan primer, surplus anggaran, surplus defisit anggaran, dan juga pembiayaan. Jadi, siklus penyusunan APBN dimulai dari persiapan dan penyusunan rencana APBN atau RAPBN yang dibuat oleh pemerintah dalam bentuk nota keuangan negara. Kemudian, Presiden menyampaikan RAPBN kepada DPR. Lalu, DPR itu perlu untuk menyetujui RAPBN tadi melalui sidang paripurna DPR RI yang dilakukan bersama Lembaga Teknis Keuangan Negara. Jika rancangan APBN tadi disetujui, maka statusnya berubah menjadi APBN. Namun jika RAPBN tadi tidak disetujui pemerintah, maka harus melaksanakan APBN pada tahun sebelumnya tanpa ada perubahan. Apabila APBN yang sudah disetujui, maka dokumen pelaksanaan APBN itu harus disahkan bersama Menteri Keuangan dan diperkuat dengan keputusan Presiden tentang pelaksanaan APBN. Kemudian, pelaksanaan APBN itu akan diawasi oleh BPK, dan hasil pengawasannya tadi nanti akan dilaporkan kepada DPR RI. Dan tahapan yang terakhir ialah pertanggungjawaban dari pelaksanaan APBN. Dan tahapan ini biasanya itu dalam waktu 1 tahun sudah selesai untuk dilaksanakan. Jadi siklus penyusunan APBN itu dimulai dari pemerintah dan Presiden itu menyusun RAPBN dalam bentuk nota keuangan. Setelah RAPBN tadi itu diajukan ke DPR RI, maka DPR RI akan membentuk rapat paripurna bersama dengan stakeholder lainnya membahas RAPBN tadi. RAPBN tadi disidangkan dalam rapat paripurna. Jika ada pihak yang menolak, jika DPR RI menolak, maka RAPBN tadi dibatalkan dan menggunakan atau melaksanakan RAPBN pada tahun sebelumnya tanpa ada perubahan. Jika RAPBN tadi disahkan oleh DPR RI, maka hal selanjutnya berubah menjadi APBN. RAPBN tadi berubah menjadi APBN yang disahkanlah bersama Menteri Keuangan dan diperkuat lagi dengan keputusan Presiden tentang pelaksanaan APBN. Nah, ketika sudah terima tadi, maka kegiatan APBN tadi sudah bisa dilaksanakan dalam format atau dalam pedoman penyusunan APBN dalam jangka pendek. Jadi siklus APBN itu yang pertama ialah perencanaan dan penganggaran yang itu berlangsung dari bulan Januari sampai bulan Juli. Kemudian setelah perencanaan dan penganggaran atau RAPBN tadi dibahas, maka akan ada pembahasan dari pemerintah dan DPR. Itu berlangsung di bulan Agustus sampai bulan Oktober. Nah, setelah rancangan tadi itu sudah dibahas dalam rapat paripurna, maka ditetapkanlah APBN di bulan Oktober dan sudah ditetapkanlah melalui undang-undang.
pelaksanaan APBN itu dimulai dari Januari dari tahun berikutnya, tahun yang sudah ditetapkan itu, dan melaksanakan pelaporan dan juga pencatatan. Dan yang keenam ialah melakukan pemeriksaan dan pertanggungjawaban. Jadi ketika laporan tadi sudah selesai dilaksanakan, maka akan adanya laporan pertanggungjawaban dari program anggaran tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan upaya yang dilakukan pemerintah negara sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan kenegaraan agar tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta pada akhirnya ditujukan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur, material maupun spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. APBN merupakan alat utama pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dan sekaligus alat pemerintah untuk mengelola perekonomian negara. Sebagai alat pemerintah, APBN bukan hanya menyangkut keputusan ekonomi, namun juga menyangkut keputusan politik. Dalam hal ini, DPR dengan hak legislasi, budgeting, dan pengawasan yang dimilikinya perlu berperan dalam mengawal APBN tersebut, sehingga APBN ini benar-benar dapat secara efektif menjadi instrumen untuk mensejahterakan rakyat dan mengelola perekonomian negara dengan baik. APBN dan pertumbuhan ekonomi itu merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Alokasi dana yang terdapat di dalam APBN digunakanlah untuk pembangunan. Dengan adanya pembangunan ekonomi, itu akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang baik. Mengelola perekonomian negara dengan baik. APBN dan pertumbuhan ekonomi itu merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Alokasi dana yang terdapat di dalam APBN digunakanlah untuk pembangunan. Dengan adanya pembangunan ekonomi, itu akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara. Mudah-mudahan materi dalam video tersebut mudah dipahami dan juga bermanfaat bagi yang menonton. Saya akhiri. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.